dari semua iklan-iklan kontroversial yang nembak McD lah, ngikut-ngikut ke Brexit, ini tuh ngebawa BK kemana? BK tuh naik nggak sih gitu? Jawabannya ternyata, nah ketika si produknya itu tidak sesuai ekspektasinya customer, marketing sebagus apapun orang akan kecewa. Next-nya ini bakal ada apa gitu kan? Karena momentum buat BK udah bagus, nah tinggal mereka ngelanjutinnya kayak apa. Nah itu sih yang gue relatif penasaran sih. Hai Andika, welcome to You Project. Halo Yolni, long time no see. Iya nih, aku juga lama udah nggak ngeliat Andika. Program kali ini adalah program Juring. Apa itu Juring? Julid Marketing. Nah, kenapa aku undang Andika untuk ngejulitin sebuah brand? Karena Andika ini kerja di salah satu market research ya. Nah, iya. Coba Andika jelasin kerjanya ngapain aja. Oke, jadi kerjaan gue sekarang adalah gue tuh market researcher. Jadi posisi gue kalau di kantor itu adalah associate research executive. Jadi daily job-nya sih kurang lebih gambarannya gue ngurusin survei dan riset tentang product development, terus juga brand, sama ada juga nyinggung-nyinggung sedikit soal iklan gitu. Tepat banget kita undang untuk juring pertama kita, Andika, karena kita bakalan ngejulitin sebuah brand terkenal. Siapa yang nggak kenal brand ini, fast food yang sangat, aku juga biasa makan di situ, karena baru-baru ini dia membuat sebuah iklan yang viral. Namanya, nama brandnya adalah Burger King. Gitu. Jadi dia ngebuat sebuah, kira-kira 3-4 hari yang lalu lah ya, dia membuat sebuah statement bahwa dia justru menyuruh customer-nya untuk memesan Burger King melalui McD gitu. Nah, ini yang menarik buat aku sama Andika bahas lebih lanjut tentang marketing dan teknik marketingnya dia gitu. Lu pengen ketawa atau gimana sih? Kok lu kayak gitu? Enggak. Gua denger lu ngomong mesen Burger King lewat McD itu gue kebayang satu kondisi di mana literally ada orang masuk ke McD terus dia ngomong, "Mbak, saya mau pesan Burger King di sini bisa atau enggak?" Iya, benar. Benar, itu agak unik sih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kampanye sendiri, sebenarnya Burger King tuh bukan minta orang beli Burger King di KFC atau McD, tapi mereka lebih minta, cuy, kalau lo beli fast food jangan BK doang, tapi juga beli dong di McD, beli juga di KFC, di Hokben, di tempat lain gitu sebetulnya. Oh gitu, karena dia ngomong pesan lo dari McDonald. Iya nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi lu tahu nggak kenapa itu McD? Kalau lu lihat di bawah itu kan banyak brand tuh. Iya, benar. Di atasnya cuma McD kan? Iya, benar. Nah, itu kenapa tuh? Sebenarnya bisa kayak gitu adalah karena memang sejarah portofolio brand si Burger King, dia head to head-nya selalu sama McDonald's. Jadi kalau lu lihat di luar, bukan di Indonesia doang ya, maksud gue, Burger King ini kan brand global dari US kan. Nah, dia kalau di UK, di US, di Brazil, dia selalu head to head-nya tuh sama McDonald langsung. Gitu. Makanya di Indonesia dia nggak begitu banyak campaign yang aneh-aneh kayak di luar, karena memang market leader-nya bukan McDonald's. Jadi mereka agak lebih terbatas untuk ide-ide campaign-nya gitu.
Yang Itu di makanya dia di atasnya cuma McDonald's doang. yang di Indonesia ya. Iya, yang di Indonesia betul. Oke. Benar. Nah, itu yang menarik sih menurut gue yang pengen gue bahas lebih lanjut. Ini benar-benar real dia iba lah gitu. Atau memang ada taktik buat viral aja, buat orang tuh makin aware aja kalau mereka punya empati buat brand-brand yang lainnya gitu. Karena menarik yang kenapa? Enggak apa-apa. Aku lanjutin dulu deh. Aku yang lanjutin. Nah, menarik karena kalau aku ngelihat ya, kayak misal aku dari sosmed Facebook gitu. Aku baca ada salah satu komen gitu kan. Aku baca salah satu komen ya, ini dari komennya menarik, dia bilang, "Terima kasih BK, pasangan saya juga kebetulan karyawan di resto fast food, merantau terlalu sulit memang ketika pulang tidak ada pekerjaan yang menjamin, tapi tetap di perantauan pun jarang dapat jadwal masuk karena harus bergantian dengan karyawan yang lain dan berbagai penghasilan. Semoga pandemi cepat berlalu." Gitu. Terus ada yang ngomong speechless. Burger King memberikan inspirasi yang bagus. Pandemi ini bisa kita lewati bersama jika kita semua bergandengan tangan dan tidak mementingkan diri sendiri. You are doing good. Gitu. Jadi di sosmed justru ramai memuji langkah strategis dari Burger King gitu untuk orang tuh memesan McD juga gitu. Iya, betul. Nah, menurut lu gimana? Kalau dari gue pribadi sebenarnya kalau kita lihat dari brand BK-nya ya, sebenarnya kan namanya brand itu kan nggak punya intensi karena ya brand itu ya cuman merek doang kan gitu ya. Cuman kita bisa lihat dia sebenarnya dari efek luasnya seperti apa gitu. Nah, kalau lihat dari datanya, memang sekarang industri fast food lagi jelek lah bisa dibilang gitu. Nah, ini data ini gue ambil dari CNBC Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya kinerja fast food itu yang bisa kita lihat salah satunya itu dari dua hal. Pertama revenue, kedua juga sebenarnya dari harga saham atau emiten di si Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, sebetulnya ada 3 brand yang udah masuk nih ke Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada KFC dari PT Fast Food Indonesia. Kedua Pizza Hut lewat PT Sari Melati Kencana. Yang ketiga tuh Duck King, itu di PT Jaya Bersama Indonesia. Nah, kinerja emiten ini harganya tuh lagi jelek. Kenapa jelek? Karena orang narik duit dari saham ini. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di kuartal 2, jadi 3 bulan yang lalu, kurang lebih, jadi kuartal 2 tuh Januari, Februari, Maret, jadi April, Mei, Juni, itu KFC itu rugi sampai 142 miliar. Itu dari CNBC gitu. Sedangkan tahun lalu mereka untung 157 M. Jadi kayak benar-benar ke flip gitu. Jadi kalau dilihat dari segi campaign-nya, sebenarnya BK lagi ini juga mencoba untuk save everyone gitu. Karena kalau orang belanja di McD di mana-mana, mereka juga pasti ada juga orang yang akan belanja ke mereka gitu. Karena gue lupa dari kata siapa gitu. Pokoknya gue pernah baca satu quote yang bilang tuh gini, roda ekonomi itu diputar oleh orang-orang yang berbisnis dan berbelanja, bukan orang yang menabung. Iya. Nah, jadi mereka lagi berusaha juga untuk menginspirasi brand lain. Ayo dong, ini ada sesuatu nih yang kita harus buat gitu. Oh, kita jadi putarnya gimana? Iya, benar-benar. Gitu. Jadi menginspirasi orang sebenarnya juga customer kayak kita untuk spend dong duit lo gitu, jangan disimpan di bank dulu. Benar. Iya, jadi sebetulnya mungkin ada intensi ke sana juga gitu. Cuman ya kalau dilihat secara umum ini kampanye sangat bagus karena di situ diikuti sama Wendy's yang ngomong thank you BK. Terus ada Gokana Tepan yang ngikutin kampanye serupa, dan hari ini KFC baru aja launching satu Instagram post di Instagram resminya mereka bilang 20 brand UMKM dengan follower Instagram di bawah 10.000, mereka akan ngasih free promote di akun Instagram resminya KFC. Dan KFC itu punya 1,6 juta follower
Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau ada 20 brand yang dapat itu sangat bagus buat brandnya. Gitu sebetulnya. Iya. Keren sih ya caranya dia. Jadi itu buat orang tuh ngeluarin duit gitu. Jadi jangan disimpan biar roda perekonomian tuh jalan gitu. Iya. Tapi banyak yang juga sih yang kayak netizen gitu nyinyir, dia ngomong ini cuma strategi marketing ya, karena biar konsumen tuh bandingin kualitas Burger King sama McD gitu. Karena kalau Burger King itu kan percaya diri, itu dia lebih berkualitas, makanya berani ngelakuin itu. Dan menurut lu tuh gimana tuh, kayak ya emang ini juga ada salah satu strategi marketingnya mereka atau gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin marketing, baik lagi tujuan marketing tuh apa gitu. Kalau kita ngomongin tujuan marketing di bisnis, ya untuk gather sales, untuk narik awareness. Jadi sebetulnya kalau menurut gua Burger King nggak dapat apa-apa, ya mereka juga dapat something gitu di sini. Minimal mereka dapat awareness. Dan kalau kita lihat dari sejarah campaign-nya Burger King, sebenarnya Burger King ini cukup pintar untuk ngelakuin yang gini-gini. Sebelum ini sebenarnya tapi ini viralnya di luar sebetulnya. Jadi waktu itu McDonald's itu lagi bikin campaign, kalau lu beli makanan di McDonald's, sebagian keuntungan mereka akan disumbangkan untuk anak-anak kanker. Karena kan si McDonald's punya yayasan tuh. Nah, Burger King ngelihat kayak gitu, dia ngomong, dia ngeluarin satu campaign, judulnya adalah A Day Without Whoppers, kalau nggak salah. Whoppers itu burger jagoannya si Burger King kan. Kalau McD kan Big Mac, gitu kan. Tapi kalau ditanya, ini sebenarnya ngebandingin ya antara Whoppers sama Big Mac gitu, sama produk yang lain. Jawabannya sebenarnya mereka udah lakuin itu dari zaman dulu. Tahun 2019, BK itu punya satu campaign judulnya Whopper Secret. Jadi kalau lo lihat semua Burger King itu kan burgernya mereka tuh, si Whoppers itu kan. Mereka cerita bahwa di balik si Whoppers, semua foto Whoppers itu ada Big Mac. Itu untuk menggambarkan betapa gedenya ukuran burger mereka dibanding sama si Big Mac. Iya, gue lihat sini kan. Ketutupan nih sama si Whoppers-nya. Terus jadi si BK mau ngomong, lu kalau mau makan burger yang gede ke gua dah gitu sebetulnya. Jadi kalau ngebandingin antara BK mau bandingin sama McD kayak gitu, mereka udah lakuin itu dari zaman dulu. Cuman di Indonesia nggak pernah sefrontal itu. Kalau di luar frontal. Nah iya, menarik nih buat dibahas. Kenapa sih di Indonesia justru rata-rata ya yang aku lihat iklan-iklan yang kayak brand-brand ternama fast food gitu, nggak ada yang benar-benar, kalau aku bandingin ya, misal iklan Indomie. Ya mungkin karena memang Indomie dari Indonesia, jadi lebih ngerasa kayak niat gitu loh bikin iklannya. Kalau aku ngelihat ya di YouTube-nya Burger King aja, itu semua yang dilihatin tuh makanan. Paham nggak sih maksud gue? Kayak nggak ada apa ya? Nggak ada something yang berbeda aja gitu dari yang lain. Justru kalau misalnya dibandingin yang frontalnya itu, kalau kita mau bandingin, ya iklan-iklan di luar, iklan-iklan Burger King di luar, bukan di Indonesia. Itu menurut lu kenapa tuh? Sebenarnya kalau kita ngomongin fast food in general ya, sebetulnya maksud gue, di seluruh dunia pun iklannya tuh ngomongin makanan doang sebenarnya. Burger King yang kayak gini-gini tuh cuma 1-2. Gitu. Paling yang mungkin paling apa ya, misalnya dia ofensif tapi inovatif itu adalah iklan Burger King yang judulnya Burn the Ads. Jadi mereka punya aplikasi kan, Burger King punya aplikasi, dan sekarang kan semua udah punya aplikasi. KFC punya, McD punya, Domino's punya, Pizza Hut punya. Burger King itu ada satu menu, jadi kayak main game. Kalau lu nemu iklan McDonald's, lu nemu iklan KFC, lu buka aplikasi Burger King, lu buka mainan yang Burn the Ads itu, lu arahin kamera lu ke si iklannya, nanti keluar animasi bahwa si iklannya itu kebakar, keganti sama iklannya Burger King yang Whoppers. Oh, gitu. Gitu. Nah, dari hasil lu ngebakar iklan itu, lu bisa dapat Whoppers gratis. Itu kalau nggak salah campaign ini mereka lakuin di Brazil setelah mereka baru masuk ke Brazil.
Gitu. Jadi kalau diomongin bahwa Indonesia kayaknya kurang kreatif deh, luar negeri lebih banyak yang aneh-aneh. Sebetulnya kalau menurut gua lihat dari fast food sendiri, industri fast food, sayangnya sebenarnya gue nggak pernah kerja maksudnya gue nggak pernah kerja sama klien fast food. Jadi gue nggak pernah dapat McD, nggak pernah dapat KFC. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya driver orang ketika mereka mikirin fast food itu apa. Data yang gue punya itu di Amerika. Di Amerika itu 83% orang kalau milih fast food, mereka akan milih rasa dulu. Yang kedua kesehatan. Gitu. Nah, maka dari itu iklan yang dikeluarin sama si fast food itu selalu ngomongin rasa makanan mereka. Ngasih lihat orang makan terus happy. Ngasih lihat tuh KFC itu kan ngelihat kayak si ayamnya jatuh, ayamnya ngeluarin uap. Kenapa itu mereka lakukan? Karena driver orang makan fast food itu karena rasa sebetulnya. Gitu. Jadi bukan ke arah brand image kayak fast food ini ramah lingkungan, fast food ini punya social responsibility baik, lebih kepada rasa gitu. Gitu sih, makanya iklan-iklan fast food kebanyakan gitu-gitu aja gitu. Jadi mereka bikin campaign ya sesuai dengan apa sih yang paling penting menurut orang. Oke, rasa ya ternyata ya udah, gue bikin campaign tentang makanan gue aja. Gitu. Yang rasa aja gitu. Atau mungkin karena ngerasa bahwa gue udah brand terkenal atau brand ternama, jadi gue nggak perlu hal-hal yang kayak misal gue pengen orang tuh tahu gue doang gitu. Jadi bukan cuma rasanya doang gitu. Brandnya yang gue seneng gitu. Ngerti nggak sih? Kayak ketika gue pakai Mac atau Apple, merek Apple gitu. Itu ada something spesial gitu. Oke. Nah, sebetulnya kalau ini gue ngambil contoh di Indonesia deh, karena kan kita tinggal di Indonesia ya. Gue seumur hidup gue nggak pernah dengar ada teman gue yang fanatik satu brand. Kalau fast food ya. Iya, benar-benar. Kalau HP ada yang teman gue ngomong kayak gue nggak mau pakai barang selain Apple. Gue nggak mau pakai barang selain Samsung. Gue nemu orang kayak gitu. Air minum gue nemu orang yang gue kalau nggak Aqua gue nggak mau. Benar. Kalau nggak ada kan, gue kalau nggak ada mineralnya gue nggak mau deh gitu. Dan justru kalau kayak gitu. Benar. Dan justru kalau Aqua tuh air minum semuanya tuh kita ngomongnya Aqua, bukan walaupun mereknya Fit gitu. Ya nggak sih? Ya. Nggak, kalau itu beda lagi. Sebenarnya itu termasuknya ke awareness yang kita udah sebut top of mind. Sama kayak Indomie, sama kayak Odol. Odol itu kan sebenarnya brand pasta gigi dari Belanda. Sayangnya udah nggak ada kan sekarang. Nah, kalau balik lagi ke tadi, sebetulnya kayak fast food tuh mau nggak sih mereka jalan ke jadi brandnya gitu, membuat satu orang atau satu segmen tertentu setia atau loyal benar-benar fanatik sama satu brand gitu. Nah, jawabannya sebenarnya mungkin ya balik lagi, gue nggak megang data, kita nggak punya datanya. Tapi mungkin menurut gue dari hasil riset atau dari hasil penelitian yang mereka lakukan, ternyata brand image itu mungkin urutannya agak bawah tuh. Jadi kayak nggak terlalu worth it dikejar. Lebih worth it ketika mereka mengembangkan produk yang relevan kepada customer-nya, terus juga mungkin harga mereka kasih diskon, kasih promo, sehingga itu yang lebih dinaikin sama mereka. Ketimbang, brand gue tuh spesial loh, karena bla bla bla. Gitu. Karena setiap, maksud gue kayak setiap isu, baik itu lingkungan ataupun lain-lain gitu ya, itu mungkin akan mecah orang. Contohnya kayak KFC. KFC itu bahkan mereka masih melakukan beresin meja sendiri. Iya, benar-benar. Ya kan? Beresin meja lu sendiri. Ada orang yang bilang, bagus tuh KFC, bener tuh, kita harus beresin meja kita sendiri, supaya kita bisa kayak di luar negeri nih. Tapi ada juga orang yang ngomong, apaan sih ini kayak, iya. Benar-benar. Gue makan di warteg aja, gue tinggal pergi. Ini terus tugasnya yang bersih-bersih apa dong gitu. Iya, jadi kan kayak pecah tuh si suaranya. Nah, yang kayak gitu-gitu pasti ada konsekuensi seperti itu. Dan
kalau itu ternyata tidak terlalu berpengaruh kepada customer, dari sudut pandang bisnis ya ngapain gitu. Ngapain sih kita terlalu fokus di situ? Apalagi untuk brand yang mungkin nggak begitu besar ya. Kalau brandnya mungkin masih market size-nya kecil, mungkin mereka mikir ngapain juga sih gue ngejar ke arah sana gitu. Sedangkan yang dipentingin orang adalah rasa misalkan. Orang lebih mentingin soal promo. Nah itu mereka nggak akan ke sana dulu gitu. Kecuali brandnya udah gede kayak McDonald's dengan yayasan anak mereka, terus juga KFC dengan inisiatif nggak ada sedotan plastik, terus juga beres-beres sendiri gitu. Sebenarnya balik lagi, ini kita ngomongnya jadi sebenarnya di pikiran customer apa yang penting gitu sih yo. Iya sih, benar-benar masuk akal. Entah ya, ini aku bingung juga sih, karena aku ngelihat juga di YouTube-nya Burger King dia ngomong banyak yang kayak ngomong tuh iklannya doang sih tampilannya menggoda gitu, tapi aslinya mah bantet gitu. Terus nah itu sempat problem tuh buat Burger King. Jadi ini salah satu ini dihadapinya gue nggak tahu ya kalau di luar, cuman ini dihadapin sama Burger King Indonesia. Dulu mereka jual cheeseburger harga 10.000. Orang-orang seneng dong karena kan murah, terus juga mereka mau nyoba. Ternyata kecil banget, terus orang-orang pada foto gitu dan akhirnya jadi backlash ke mereka. Gitu. Iya, banyak banget kalau soal karena nah itu dia aku bingungnya nih si Burger King ini apakah nggak aware terhadap masalah itu atau ngerasa ya udah karena maksudnya nggak penting-penting banget dan orang tetap beli walaupun mereka komennya negatif tapi tetap beli, ya udah itu nggak penting buat kita gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Dia tuh kalau gue ngeliat di YouTube-nya ya, komennya tuh rata-rata kayak gitu, kayak nggak sesuai dengan aslinya, nggak sesuai dengan ekspektasi, iklan doang. Padahal mah dagingnya juga dikit gitu. Nah itu yang jadi problemnya Burger King. Kalau lu lihat dari ini, gue lupa datanya dari mana. Jadi kemarin tuh gue sempat baca data tentang 10 fast food terbesar di Indonesia. Ternyata yang paling besar untuk di Indonesia tuh KFC. Oh. Dan kalau kita ngomongin ngomongin minat masyarakat untuk makan, sebetulnya yang paling besar peminatnya itu sebesar 28,4 juta itu justru rumah makan Padang sederhana. Keduanya baru KFC dengan 28 juta orang. Serius. Si McD itu nomor 3 dan McD itu langsung drop ke 7,7 juta. Dan kalau Burger King sendiri sebenarnya Burger King itu posisinya masih bawah. Dia posisi ke-9 kalau nggak salah. Dia masih kalah dari Solaria, dia masih kalah dari Hokben. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin menurut gue Burger King produknya sendiri itu masih dipandang sama orang, sama customer kurang nih gitu. Agak kurang gitu. Jadi ngapain juga gitu. Harganya murah, tapi kok gitu doang gitu. Kalau lihat dari produk ya, sedangkan kalau kayak KFC lah, terus juga McD, produk mereka tuh udah dipandang worth it. Jadi kayak lu bayar mahal, tapi rasanya enak. Iya, sampai ya teman gue tuh nggak mau beralih makan ayamnya KFC. Ayam KFC tuh udah nomor 1 lah di hatinya dia gitu. Iya, dan itu pasti lu kalau lihat orang yang kayak gitu ya, lu tanya burger, dia nggak akan jawab KFC. Kalau burger mungkin dia akan jawab McD. Benar, terus McD. Kalau tanya ayam pasti KFC, kalau lu tanya kentang goreng, dia pasti jawab lagi McD. Benar. Nah itu makanya orang tuh jarang ada yang loyal sama si brand gitu. Dia loyalnya sama rasa dari makanan dari si brandnya itu. Tapi gue gitu. Pribadi ya, kenapa? BK belum dapat tuh menurut gue. BK belum dapat, tapi dia jago teknik marketing hal-hal kayak gini gitu ya. Benar. Betul. Dan karena gini men, kalau lu lihat data di luar ya, gue pernah jadi ini di UK. Jadi BK itu terkenal sering banget ngeluarin iklan-iklan kontroversial itu di UK justru. Oh. Nah, terus ada orang baca tuh, ada orang yang analyze.
dari semua iklan-iklan kontroversial yang nembak McD lah, ngikut-ngikut ke Brexit, ini tuh ngebawa BK kemana? BK tuh naik nggak sih gitu? Jawabannya ternyata masih di situ-situ aja dari artikel tersebut. Burger King itu masih posisi ke-7 dari 10 brand terbesar di dunia untuk fast food. Dia masih posisi ke-7. Sedangkan McDonald's yang mereka sindir-sindir mulu, yang mereka banding-bandingin terus, itu masih posisi nomor 1. Jadi orang-orang jadi disimpulkan bahwa sebenarnya marketingnya BK tuh sangat bagus untuk ningkatin awareness orang, tapi setelah orang nyoba, orang untuk beli lagi tuh kayak males. Karena mungkin mereka ngeliat produknya gini doang ternyata gitu. Ini cara garis besar ya, maksudnya secara sederhana aja gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin branding, itu sebenarnya adalah promise atau janji nih. Gue bikin satu marketing campaign, gue ngejanjiin lu sesuatu. Dalam hal ini kalau kita fast food, gue ngejanjiin misalkan ayam gue enak. Gue ngejanjiin bahwa burger gue gede terus juga enak gitu rasanya. Nah, si produk itu adalah realisasi dari janji kita untuk ke customer. Nah, ketika si produknya itu tidak sesuai ekspektasinya customer, marketingmu sebagus apapun orang akan kecewa. Gitu. Ya, jadi ya kalau lihat BK sebenarnya ya karena gue juga pernah makan BK ya, maksudnya mungkin BK sejauh ini ya itulah produk development mereka tidak atau mungkin belum sebaik kompetitornya mereka lah gitu. Mau itu KFC, mau itu McD gitu. Karena setiap kali McD keluarin produk pasti orang beli. Orang nyoba, kayak contohnya yang es krim warna-warni itu yang kayak lu beli, terus lu ngaduk-ngaduk nanti dia random keluar warna biru, warna kuning, warna pink. Itu kan orang ngomongin terus tuh. Nah, menurut gue BK belum punya itu. Tapi untuk dari segi marketing, BK menurut gue salah satu brand yang cukup baik untuk soal branding. Maksudnya untuk nyampein marketing mereka, untuk nyampein branding. They are good about it gitu. Cuman produknya nih lu harus lebih kerja keras untuk produknya gitu. Tapi kalau di luar gue nggak tahu ya. Gue jarang ngeliatin BK di UK atau BK di mana. Cuman kalau BK di Indonesia kemarin sempat ada problem soal produk mereka tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh customer. Jadi orang-orang bete gitu. Terus ngasih komentar negatif. Ada yang ini nggak sih? Ada yang menarik lagi nggak sih yang perlu dibahas dan digaris besarin gitu loh buat Burger King sendiri dengan campaign-campaignnya mereka di Indonesia gitu? Kalau menurut gue, ya balik lagi gue nggak tahu nih BK tuh sebenarnya tim consumer insight ataupun market research-nya udah sejauh apa mereka belajar tentang customer atau segmen di Indonesia gitu. Cuman kalau lihat dari campaign dan juga komentar orang selama ini, gue sih tetap bilang bahwa Burger King harus punya tim product development yang oke. Supaya mereka nggak semakin ketinggalan sama kompetitor gitu. Baik itu sama KFC, sama McD. Gitu. Karena kayak yang kita tahu bahwa di era pandemi ini juga kan banyak restoran fast food yang udah tutup. Loteria misalkan. Oh, Loteria udah tutup ya? Gue udah tutup. Setahu gue. Okay. Tapi gue bisa salah ya. Tapi setahu gue di SMS sudah tutup. Terus gue sempat baca ada postingan yang bilang Loteria pamit gitu. Tapi mungkin cuma beberapa outlet atau semua, gue agak lupa ingat lah gitu. Tapi itu kan masih kecil bisa dibilangnya, mungkin market share mereka juga belum bisa nyaingin, even mungkin mereka masih belum bisa nyaingin brand-brand lokal gitu. Nah, jadi kalau menurut gue Burger King ya itu, karena driver orang Indonesia sepertinya juga rasa, dan terutama ayam sebenarnya. Salah satu alasan menurut gue kenapa KFC itu bisa bagus di Indonesia, itu karena mereka jualan ayamnya enak banget. Dan orang Indonesia itu ngelihat ayam sebagai budaya. Lo bisa lihat dari semua makanan tradisional di Indonesia, itu pasti punya ayam. Yes, Padang, kita punya ayam pop.
Sunda kita ayam goreng tambah lalapan sama sambal. Terus ada ayam kalasan di Jogja. Terus ayam betutu Bali, ayam woku di Manado. Jadi ayam itu udah part of Indonesia culture gitu. Jadi ketika orang harus adaptasi ayam goreng baru yang enak, mereka udah nggak ada masalah. Menurut gue itu alasan kenapa KFC bisa jadi market leader di Indonesia. Gitu. Nah, kalau si Burger Kenapa? kalau Burger King memang sepertinya mereka mau jualannya tuh burger. Mereka kalau di luar itu memang pengen memfokuskan diri pada Hoopers itu untuk ngalahin McDonald's sebetulnya. Cuman di Indonesia McDonald's aja dari share-nya itu masih di bawah KFC setahu gue. Gitu. Jadi yang pertama harus di-solve sama Burger King menurut gue ya produknya dulu nih. Karena orang-orang makin banyak yang kecewa dengan produk BK, ya ujung-ujungnya BK cuman akan dikejar ketika orang lagi pengen makan fast food tapi udah tanggal tua gitu. Udah duit udah berkurang nih gitu kan. Beli BK dah gitu. Tapi sayang nggak sih ngerasa kayak, maksudnya gini, Burger King tuh memburu istilahnya posisi McD lah gitu kan. Memburu posisi McD. Tapi di satu sisi McD sendiri tuh kayak ya udah lu buru aja tapi gue tetap akan, maksudnya kayak nggak peduli gitu loh, ngerti nggak sih? Dia juga nggak ada ngebales campaign yang sama gitu untuk Burger King sendiri gitu. Jadi ngerasa kayak sayang aja gitu loh, maksudnya cinta bertepuk sebelah tangan aja. Maksudnya dia ya, juga kalau menurut gua antara McD sama Burger King itu lebih kepada brand positioning aja. Kalau McD itu dari zaman dulu kan kelihatannya tuh kayak restoran fast food yang noble gitu kan, yang baik, yang ramah anak gitu kan. Even lu tahu nggak di Eropa McD itu bukan merah kuning. Oh iya. Iya, McD itu hijau kuning. Oke. McD itu hijau kuning. Kenapa McD hijau kuning adalah karena di Eropa lagi berkembang orang-orang tuh pengen makanan sehat dan hijau itu identik dengan sehat. Sayur jadi gitu, sayuran. Ya, jadi waktu McD merah kuning itu sales mereka jatuh. Waktu berubah jadi hijau kuning, sales mereka balik lagi normal. Oke. Jadi McD memang brand positioning mereka atau brand image yang mereka selama ini bangun adalah ya ini tuh fast food yang bukan cuma enak tapi juga punya social responsibility, makanya mereka punya yayasan, terus juga mereka peduli sama kesehatan dan lain-lain gitu. Sedangkan BK tuh mungkin menurut gua agak nyeleneh dan mungkin mereka juga pengen terlihat si brand BK ini tuh kayak manusia biasa, kayak manusia aja gitu. Kadang tengil banget, tapi di balik tengilnya ini juga ada rasa kepedulian. Kalau kompetitor gue memang lagi start something yang bagus, gue ngalah deh gitu. Kalau gue lebih ngelihatnya ke situ. Jadi BK mungkin lagi ngebangun posisi di mana udahlah gitu. Ini kita mah bukan brand yang 100% baik, tapi bukan juga brand yang tengil banget juga enggak gitu. Gue mah ya kayak lu aja, kayak orang-orang biasa aja gitu. Mungkin menurut gue BK pengen ngejar ke sana juga. Makanya kalau lu lihat maskot BK tuh aneh-aneh tau. Oh iya, wait, gue cari. Emang dia maskotnya kayak gimana? Maskot BK tuh sebenarnya pengennya sih kelihatan lucu, tapi kadang-kadang mainan maskotnya tuh aneh-aneh. Gue pernah lihat maskot BK tuh yang ada taring-taringnya gitu. Sampai ke maskotnya juga mereka cukup ikonik untuk merepresentasikan maskot mereka gitu. Dibanding sama McD yang ya dari dulu sampai sekarang maskotnya si Ronald McDonald ketawa mulu, senyum mulu gitu. Jadi kayak aku ngerasa ketika si Burger King mau sok-sokan ngeburu si McD, tapi kayak ngerasa McD juga kayak lu lagi apa sih? Dia bener branding awareness-nya kayak gitu bagus, tapi gitu ya. Tapi ini ya maksud gue kayak McD, KFC harus hati-hati ketika BK punya produk yang bagus. Nah, benar. Itu aja kalau menurut gue sekarang BK, McD kan tiga besar brand fast food
waralaba franchise fast food itu kan McD, kedua tuh Starbucks, ketiga si KFC kan. Nah sekarang tuh yang sekategori sama si itu kan cuma KFC sama McD. Ini duaan, kalau tiba-tiba Burger King punya produk ayam, produk burger yang benar-benar enak dan orang suka, orang pindah pasti. Iya, Karena benar, harganya udah malah lebih murah. Terus juga sekarang enak dan orang-orang nama BK tuh udah dari kepala mereka gitu. Tinggal mereka nyoba dan repeat order, udah. Iya, itu dia sayangnya di situ sih, sayangnya di produknya Kayaknya dia. di produk betul. Memang dia di produknya kurang. Apalagi nih Andika yang menarik buat dibahas lagi? Sebenarnya mungkin kalau menurut gua mungkin menarik juga untuk kita lihat next-nya ini bakal ada apa gitu kan, karena momentum buat BK udah bagus. Nah, tinggal mereka ngelanjutinnya kayak apa. Nah itu sih yang gua relatif penasaran sih. Gitu. Sekarang BK lagi diomongin orang. Komentar di Instagram mereka juga lagi bagus. Benar-benar. Likes dan lain-lain, awareness semua, engagement mereka lagi oke. Gue penasaran next-nya apa gitu buat Burger King gitu. Itu bagus sih, Gitu closing sih. statement yang bagus ngeliat, itu. Ya, gue sebenarnya sayangnya data kayak gini nggak kebuka ya. Cuman gue penasaran dari segi sales, revenue Burger King membaik atau enggak. Apakah ini bisa dibilang sebagai penebusan dosa? Dalam hal itu dosa gitu ya, dosa BK tentang produk mereka yang menurut orang kurang gitu. Iya sih. Itu menarik loh statement lo. Gue lebih penasaran itu sebetulnya. Untuk next-nya nih BK mau ngapain? Gitu. Karena momentumnya lagi dipegang mereka nih. Dan sekarang semua restoran fast food ataupun restoran apapun yang punya campaign peduli sama kompetitor kayak gitu, tetap orang top of mind-nya pasti BK. Jadi ketika orang lihat post KFC nih, yang kayak tadi gue cerita bahwa KFC baru ngeluarin campaign mau bantu UMKM, orang pasti tetap ada residunya di otak mereka bahwa oh ini gara-gara BK kemarin nih. Iya benar-benar. Iya. Gitu. Walaupun mereka mungkin muji KFC juga, mungkin mereka bilang wah KFC ternyata juga peduli ya sama UMKM Indonesia. Terima kasih KFC. Mungkin akan ada yang kayak gitu, tapi di pikiran orang pasti secara alam bawah sadar muncul sedikit pemikiran bahwa oh ini gara-gara BK. Menarik bahasannya bareng Andika. Mungkin ada nggak sih menurut Andika sendiri closing statement-nya buat dari apa yang kita perbincangkan? Apaan ya? Kalau menurut gua sih mungkin closing statement-nya maksudnya untuk manajemen BK baik itu yang global atau yang Indonesia mungkin bisa dibilang thank you juga gitu ya, karena kita akhirnya bisa melihat bahwa di kondisi yang seperti ini tiap kompetitor mulai ada kesadaran untuk ya udahlah gitu, lagi semua lagi susah, gak usah terlalu saingan yang ekstrim banget, kita solidaritas aja lah, bangun sama-sama gitu. Jadi menurut gua BK Indonesia tetap akan diingat sama orang sebagai pencetus hal tersebut gitu. Nah, cuman ke depannya itu tolonglah burgernya jangan terlalu kecil. Dagingnya juga jangan terlalu kecil. Nggak burger Whopper sih, kalau Whopper sih gede ya. Cuman kalau cheeseburger gitu-gitu kan produknya lah gitu. Benar. Tolonglah. Nah, mungkin buat Burger King ini bisa di-highlight buat produknya agar lebih baik lagi gitu. Nah, makasih banyak Andika untuk sharing-sharingnya bersama Yuhu Project, dan buat teman-teman di Yuhu Project semoga ini bisa jadi bahan pembelajaran juga buat teman-teman di Yuhu Project. Dan cukup sekian pada program Julid Marketing. Makasih banyak Andika. Bye. Halo, itu tadi obrolan kita bareng Andika. Semoga apa yang kita bincangin ini bisa ada perspektif baru juga buat teman-teman di Project.
Dan dukung terus program Juring, Julid Marketing. Dan bisa komen di bawah ini apalagi brand-brand yang kita bisa julitin atau marketing-marketing atau iklan-iklan yang bisa kita julitin bareng. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye.